sebagai kearifan lokal Minangkabau. Pinyaram merupakan pangan khas ranah Minang yang dibuat dengan gula pasir atau gula aren, santan, dan tepung beras atau beras hitam. Dengan ciri khas, pada bagian tengah daging pinyaram itu sedikit tebal seperti ada penumpukan gula dengan rasa manis dan legit. Sehingga penyuka makanan manis akan sangat menyukai bagian tengah pinyaram ini. Di Minangkabau, pinyaram merupakan makanan khas upacara adat seperti pernikahan dan mendoa kematian, di mana untuk upacara pernikahan biasanya itu menggunakan pinyaram pisang, sedangkan untuk mendoa kematian atau dikenal dengan mengaji saratui itu biasanya menggunakan pinyaram biasa. Pinyaram mengandung filosofi yakni halusnya adonan pembuatan pinyaram melambangkan kehalusan perundingan dalam nagari, di mana musyawarah sendiri atau perundingan merupakan aspek penting di dalam masyarakat Minangkabau untuk mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya, itu ada bahan dan cara pembuatan dari pinyaram. Selanjutnya, itu bahan untuk membuat pinyaram. Yang pertama, itu ada gula aren atau gula pasir, kemudian tepung beras, tepung terigu, vanile, kayu manis, dan juga air. Selanjutnya, itu cara membuatnya. Yang pertama, masukkan gula aren atau gula pasir, vanile, kayu manis, dan air, dan dididihkan sampai mendidih. Setelah itu dimatikan. Yang kedua, adonan tersebut dimasukkan tepung beras dan tepung terigu, kemudian diaduk rata. Yang ketiga, didiamkan adonan tersebut selama 2 jam dengan ditutup oleh plastik atau serbet yang bersih. Setelah 2 jam, adonan digoreng dengan api kecil sampai kecoklatan. Roti jala adalah makanan khas Melayu yang berasal dari masyarakat Riau, lebih tepatnya Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Namun, sebenarnya makanan roti jala ini berasal dari India, disebut sebagai roti prata. Roti jala atau roti prata sama-sama disajikan dengan kuah kare kental. Biasanya makanan ini disuguhkan bersama kuah kari Melayu. Di Pekanbaru, roti jala ini sendiri lebih dikenal jika dipadukan dengan kuah durian. Dari namanya saja sudah dapat diterka bentuknya. Jala yang berarti roti berbentuk jaring dipadukan dengan manisnya kuah dari buah durian. Filosofinya, roti jala ini sering disebut sebagai roti prata atau roti canai khas India. Roti canai masuk ke Indonesia melalui migrasi Muslim India ke Kesultanan Aceh sekitar abad ke-17 dan menyebar ke seluruh Indonesia di awal abad ke-19. Roti ini akhirnya diadopsi menjadi masakan Melayu Sumatera dengan tambahan kari daging kambing dan dijual oleh masyarakat asing di Indonesia. Sedangkan di masyarakat Pekanbaru sendiri, roti jala diadopsi menjadi makanan manis dengan suguhan kuah durian. Biasanya, roti jala ini disajikan dalam acara-acara seperti pernikahan, syukuran, bahkan acara resmi pemerintahan. Selain itu, roti jala ini juga dikonsumsi sebagai takjil pada bulan Ramadan. Bahan-bahan dan cara membuat roti jala. Untuk bahan-bahan roti jala, siapkan 300 gram terigu, 2 butir telur, 2 sendok makan mentega leleh, 2 sendok makan susu bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh BP, 600 ml air, 2-3 esens pandan. Kemudian, untuk membuat bahan-bahan kuahnya, siapkan 200 gram daging buah durian, 150 gram gula merah, 600 ml santan, 100 ml air, dan 1 sendok teh garam. Cara membuat. Untuk langkah pertama, membuat kuahnya, rebus gula merah dengan air hingga gula larut, saring supaya bersih. Lalu, masukkan santan, gula merah, garam, dan daging buah durian. Boleh dihaluskan, boleh tidak. Masak hingga mendidih, sambil terus diaduk agar santan tidak pecah. Yang kedua, untuk membuat roti, masukkan semua bahan, mixer adonan hingga rata. Setelah rata, saring adonan agar adonan halus, lalu tambahkan esens pandan. Selanjutnya, panaskan teflon di atas kompor dengan api kecil, tuang adonan ke atas teflon dengan menggunakan cetakan roti jala, masak hingga matang. Step selanjutnya, gulung dengan cepat, lakukan hingga adonan habis. Roti jala siap disajikan dengan kuah durian.